Kasus penipuan binary option dengan tersangka Indra Kents dan Doni Salmanan menyebabkan para korban mengalami kerugian dengan nilai yang fantastis. Masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh. Pasti fix ya kalau mereka itu pelaku. Gua rasa emang pantas sih. Miris ya, lu ngebohongin orang banyak gitu. Jadi nggak ada lagi yang sombong di Instagram. Dia kan nipu-nipu orang biar orang lain juga nggak kehasut-hasut kayak gitu. Kamu sendiri pernah main binary option nggak? Gue pernah. Belum pernah sih. Gua nggak. Pernah. Jujur, nggak pernah dan nggak tertarik. Saya pernah, saya rugi 800.000 di Binomo. Oh enggak, gua malah Bitcoin. Nggak pernah, gue nggak bisa. Itu nggak mainan. Menurut kamu, yang bikin orang tertarik main binary option tuh apa sih? Diiming-imingi penghasilan besar tanpa harus kerja keras. Mereka tuh tergiur. Bakalan dapet uang dengan cepat, bakalan ya instan-instannya itu loh yang mungkin orang akan tertarik. Modalnya kecil, pendapatannya gede. Pastinya dengan mendapatkan uang dengan mudah sih. Dengan lo modal nggak seberapa, lo bisa langsung kaya mendadak. Gimana tanggapan kamu dengan tertangkapnya para afiliator binary option? Si Indra Kents sama Doni Salmanan. Dia itu yang harus dia rasakan. Tapi kadang kasihan sih. Tapi kalau misalnya emang itu adalah salah, gue setuju aja kalau mereka ditangkap. Dengan banyaknya orang yang mengaku korban, gua rasa sih emang pasti fix ya kalau mereka itu pelaku. Gua rasa emang pantas sih. Jadi nggak ada lagi yang sombong di Instagram. Setuju banget mereka tuh ditangkepin karena Dia kan nipu-nipu orang biar orang lain juga nggak kehasut-hasut kayak gitu kan, apalagi sampai 2 miliar, sampai yang segala macam. Ya itu sih pastilah masalah cuan. Ada sisi positifnya di mana orang memang harus sadar untuk berpikir positif aja gitu. Kalau nyari uang nggak semudah dan secepat itu gitu. Diketahui Indra bermain peran sebagai sosok muda kaya demi menggait pengikutnya untuk bergabung di aplikasi binary option yang masuk dalam Sama nggak sih binary option dengan trading online? kayaknya sama deh. Ih nggak tahu gue. Sepenangkapan gue itu binary option emang ada dan dilegalin di suatu negara. Sama atau enggak, menurut gue Pasti beda lah, beda treatmentnya lah ya. Beda sih, tapi gue nggak perbedaan ya, pasti beda. Basicnya bisa dibilang trading, tapi emang ada judinya sih ya. Soalnya kan kita mesti nebak-nebak tuh candle-nya bakal naik apa enggak. Tapi masalahnya dia ada yang dipermainin, katanya sih di belakang ada yang main-mainin. Jadi antar user, asetnya sama, platformnya sama, tapi lilinnya bisa beda-beda. Jadi ya bukan trading lagi sih, itu udah bener-bener penipuan. Untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Menurut kamu, di Indonesia ada nggak hukum yang mengatur tentang investasi bodong? Nah seharusnya ada. Ada sih, tapi gue nggak tahu pasalnya. Investasi bodong nggak tahu sih ya. Harusnya ada sih. Cuman kalau motor bodong saya banyak kenalannya, cuma investasi bodong nggak ada. Tar. Mungkin kalau spesifik ke investasi bodong itu nggak ada, tapi jatuhnya ke pencucian uang kali ya. Pasalnya 378 KUHP, penipuan kayak gitulah. Apa saran kamu buat orang yang tertipu afiliator binary option? Ya udahlah, sabar aja ya. Lagi sih lu bukannya mikir. Jangan mudah tergiur iklan. Jadi menurut gue yang udah pada ketipu jadiin pelajaran aja sih dan jangan diseselin. Saran gue ya sabar-sabar aja ya. Itu kan udah resiko. Kalau lu pengen yang instan ya lu juga harus mikir. Sadar gitu, saran saya sadar, mikir gitu loh. Mikir. Kan udah ketahuan nih, udah nggak usah ngarep-ngarepin yang enggak lah. Murah banget. Salam hormat. Kita bertemu lagi bersama dengan saya Johnson Panjaitan. Dan kali ini kita akan bicara mengenai binary option yang oleh banyak media ditulis sebagai masalah investasi bodong. Memang bahasanya bahasa Inggris, binary option gitu ya. Tapi sebenarnya persoalan ini adalah persoalan judi, persoalan penipuan, persoalan pelanggaran hukum yang korbannya banyak. Dan jumlah korbannya selain banyak ya, juga uang yang menjadi korban jumlahnya fantastik sekali, triliunan rupiah. Ya. Dan ini terjadi terjadi peningkatannya pada waktu masa-masa pandemi yang kata banyak korban testimoninya mengatakan bahwa mereka karena di masa pandemi ini banyak mengalihkan kegiatan-kegiatannya lewat investasi bodong ini. Tapi ternyata selain mereka memperhatikan soal investasi ini, mereka juga termakan provokasi dan iklan-iklan serta omongan-omongan para influencer, para orang-orang yang sangat terkenal
yang pamer-pamer, flexing kalau istilah anak-anak sekarang, memamerkan kekayaan-kekayaannya dengan cara-cara yang begitu mudah, yang katanya hanya duduk saja, menjalankan kegiatan trading, lalu uangnya banyak dan bisa beli mobil-mobil mewah, yang biasanya sulit dilakukan oleh orang-orang profesional yang bekerja keras, yang gajinya biasa-biasa saja. Karena yang dibeli barang-barangnya mewah sekali dan mahal sekali. Dan ternyata itu bukan trading, itu bukan investasi, itu kejahatan, itu judi, itu penipuan, dan Anda dibohongi mentalnya. Dan ternyata korban-korbannya justru meluas di kalangan orang-orang yang memiliki uang. Tapi yang menyedihkan, pendekatan hukum yang kita harapkan bisa melindungi masyarakat tidak terjadi. Bahkan yang lebih menyedihkan, kasus-kasus korban-korban investasi bodong ini uangnya tidak bisa dikembalikan. Seluruh proses hukum yang sudah pernah terjadi tidak pernah bisa membuktikan bahwa uang-uang itu bisa kembali. Bukan hanya uang yang bisa kembali, kegiatan yang tadinya niatnya suci, misalnya seperti first travel mau naik haji, nggak bisa naik haji. Anda bisa bayangkan itu betapa persoalan spiritualitas dan keimanan orang dirusak gara-gara itu. Di lain pihak, mentalitas orang juga dirusak. Anak-anak muda dipertontonkan seolah-olah dengan duduk-duduk, duit bisa datang dan bisa beli Ferrari dan lain-lain barang-barang, dan kelihatan orang-orang itu adalah orang-orang yang terhormat. Padahal penipu semua. Dan terlihat negara tidak mampu mengatasi persoalan ini. Satgas investasi yang diciptakan, 12 lembaga, OJK dan lain-lain, ternyata lelet permanen. Dan kerjanya cuma bisa ngeblok-ngeblok. Dan saya tidak pernah melihat bagaimana kegiatan Menkominfo atau Kominfo itu melakukan tindakan. Karena kan ini semua permainannya di IT, di dunia maya. Yang memamer-mamerkan bagaimana dengan mudah orang bisa mengumpulkan duit. Padahal dengan cara permainan judi gitu ya. Dan ternyata soal investasi ini yang terjadi di masyarakat kita sungguh-sungguh lemah perlindungan hukumnya. Bahkan menurut saya ya, soal-soal yang mengatur perlindungan hukum tentang investasi di bidang IT ini jauh ketinggalan ya. Jadi kalaupun ada PPATK di situ, kemudian ada polisi yang katanya mau mengejar aset, saya kira itu omongan-omongan optimisme yang jauh dari realitas. Misalnya saja, bagaimana polisi bisa mengejar kalau asetnya aset kripto? Bagaimana? Boro-boro bisa disentuh. Untuk menyentuh saja siapa sebenarnya puncak daripada binary option ini, sampai sekarang aja nggak kedengaran. Yang kedengaran sekarang adalah korbannya makin bertambah dan sudah bisa dipastikan pada kenyataannya hukum tidak bisa melindungi untuk pengembalian uang-uang yang menjadi korban. Sayangnya korbannya sekarang ini bukan hanya stres, tapi juga sampai pada tingkat bunuh diri. Anda bisa bayangkan kerusakan bukan hanya dari segi uang, tapi dari segi mental yang merenggut kehidupan, dari mulai orang stres, berspekulasi karena judi, sampai orang bunuh diri dan mati karena itu. Betapa rusaknya negara ini kalau seperti itu. Dan ini terkena pada orang-orang muda yang produktif, yang sebenarnya tingkat pendidikannya cukup dan uangnya juga cukup. Akhirnya didinambobokan oleh soal-soal seperti ini. Ya. Jadi saya kira saya dan orang-orang hukum yang lain harus segera belajar dan mendesak agar soal-soal persoalan-persoalan hukum dan kejahatan yang menyangkut IT ini bisa segera kita coba lakukan mengatasi persoalannya dan kita atasi. Tapi ada persoalan yang mendasar loh sekarang ini, yaitu perlindungan terhadap data pribadi. Soal-soal yang baru yang tadi saya katakan yang mendasar dan belum mendapatkan perhatian padahal sudah sangat mendesak, yaitu rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Jadi ini bukan cuma persoalan investasi bodong, binary option dan lain, robot investasi dan lain sebagainya. Ada persoalan mendasar yaitu rancangan undang-undang atau hukum yang mengatur soal perlindungan informasi data pribadi itu jauh lebih penting. Nanti kita bicarakan lebih serius lagi karena itu mendasar bagi kehidupan kita semua. Semua dari segala kalangan penting untuk kita bicarakan. Nanti kita bicarakan di episode berikutnya ya. Karena itu lebih serius karena teknis hukum soalnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.